Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjawab salam wajib Bapak Ibu. Ya sampai tidak terjawab loh. Lupa loh Bapak. Ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah, tanda ketaatan dan ketundukan kita ke Allah sampai akhir hayat kita. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang hadir. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairul jazak. Yang sama kita hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam ini ba'da maghrib kita sambil berbuka, yang melanjutkan berbuka kita isi kajian menjelang sholat isya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu mendapat bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian nampak kamu kok Bu? Lain. Tapi jangan biasa tak tinggal tumbuh ke. Tidak usah banyak-banyak spirit yang selama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Ya Bu? Sangat mulia. Alhamdulillah Allah izinkan kita di bulan yang mulia ini berumur panjang menjalankan ibadah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Kamil sehat selalu hendaknya. Diberikan oleh Allah keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Hadirin kaum muslimin, di dalam bulan Rabiul Awal ini yang biasa rutinitas kita laksanakan adalah membuka sejarah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau menjadi uswah bagi kita. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab contohnya dijelaskan oleh Allah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu, kata Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran
bahwa pada diri Rasul itu terdapat banyak contoh tauladan bagi kita, bagi umat. Al-Ahzab surat Al-Quran ayat yang ke-21, kalau ada orang kaman lihat. Di sana ada qad, laqad. Itu dalam kaidah bahasa Arab menyatakan taukid, sungguh, kesungguhan. Jangan diragukan lagi. Nah, gitu. Dan benar-benar ada. Nah, gitu. Betul-betul, sungguh. Nah, gitu. Sungguh-sungguh ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Nah, begitu kata Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap ketemu dengan Allah dan hari akhir, dan awak pasti berharap ketemu dengan Allah di akhirat kelaknya. Tapi catatan kata kunci ketemu dengan Allah itu baru bisa di dalam Al-Kahfi 110 bagian akhirnya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan salihan. Nah, itu kata kuncinya. Syarat ketemu dengan Allah itu falyaman amalan salihan, amal soleh. Jadi kalau tidak amal soleh tidak bisa ketemu. Allah marah, Allah murka. Maka yang datang, yang dapat bagi kita itu azab, siksa, musibah itu. Di dunia letannya, di akhirat Allah menderita loh. Kan 2 kali benar tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mengharap ketemu dengan Allah dan hari akhir, maka contoh, ambil suri tauladan yang ada pada diri Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam kajian ilmu tauhid ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Itu wajib kedua-duanya tu. Enggak boleh enggak. Ma'rifatullah, wajib kita kenal dengan Allah sebaik-baiknya. Ma'rifatul Rasul, wajib umat Islam itu kenal dengan Rasul sebaik-baiknya. Bukan hanya kenal, tetapi adalah bagaimana mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul itu. Makanya dalam kajian kitab Tauhid itu harus kita tahu dengan Allah, Ma'rifatullah. Kalau Bapak Ibu yang pernah membahas atau mengkaji sifat-sifat 20 itu kitabnya kan ada itu Awwaluddin Ma'rifatullah. Dasar-dasar awal agama itu kau wajib kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah itu harus semaksimalnya, bukan hanya nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Rabbi wa rabbukum, bukan hanya itu. Kita harus tahu sifat Allah. Itu yang sifat 20 itu. Kita harus tahu tentang asma Allah. Nah, itu Bapak Ibu majelis taklim itu dapat biasanya tu. Ada majelis taklim suka Bu? Lain. Nah, kan nak dibaca tu. Asma itu tu. Asmaul husna kecewa gitu. Dalam Quran semua husna. Berapa? 99. Nah, itu. Itulah hafal lewat tu. Kalau dalam zaman Pak Fauzi Bahar dulu itu di lomban Inupa hadiahnya tu. Luar biasa itu. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Jadi kita harus tahu dengan asma Allah, sifat Allah, kan termasuk bahkan afal Allah. Nyo yang tak boleh awak ketahui, awak pelajari, awak pikiran tentang zat Allah. Nah, jadi di atas tu Allah. Nanti ada kalau Allah tu punya zat, punya sifat, punya asma. Nah, gitu. Kalau sifat itu kan
acok sampai 20 kecil awak. Nyo sabananyo sampai 1 tu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Gitu. Bagi Nabi itu ada 9 tu. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Sampai 1 tambah 9 berapa? Lebih kue tu. Kalau lebih kue tu terkenal nah. P1 tambah 9 berapa? 50. Aqaidul khams. Kalau dalam kajian kitab tauhid, akidah 50 namanya tu. Itu kajian itu. Atau berduaan tu. Tidak selesai sampai 25 minit menjalani syahadat tu. Panjang tu, bertahun-tahun. Nabi itu yang disampaikan ke umat sebelum hijrah itu tauhid. Sebelum hijrah itu 13 tahun manduduan tauhid itu di Mekah. Soal nanti yang akan dihadapi jauh lebih besar dan lebih berat. Hijrah itu kan sadolah tinggal. Anak kau nak nama hijrah tinggal. Bini kau nak nama pai tinggal. Suami kau nak nama hijrah tinggal. Harato bando tinggal. Pangkai jabatan tinggal. Sadoalahnya tinggal. Jo apa hijrah tu? Jo badan kain nama itu? Baju laki di badan selenya. Gitu. Kain laki di badan saya, baju Sarawak, jinjilah badan taluk. Paling taluk sakarung terbawanya tu. Itulah ango-angoan dibuat. Kalau lagai-gai wadan seorang saya tak telo kadang-kadang gitu. Tapi karena akidah tauhid sudah kuat, sudah duduk, sudah mantap, berangkat. Itu hebatnya kalau tauhid itu duduk. Jadi kalau tauhid itu duduk, tidak akan ada kejadian-kejadian yang hidup pikuk mau dikok gini doang. Tidak akan ada itu bakar membakar. Karena kadang-kadang tu gara-gara mului juga kadang-kadang. Makanya dijago sedonyo, tidak lapis sudah. Mulutmu adalah tu kecil Nabi biasa itu kan. Suatu saat pasti akan menggigitmu, memakanmu. Makanya Imam Al-Ghazali membuat satu kitab bahaya lidah. Bahaya lidah itu bu. Hati-hati itu. Kita tidak kupas itu, tapi memang tabawaknya ke situ jadinya gitu kan. Tidak akan ada demonstrasi itu kalau lemului dijago. Baik, kita kupas Bapak Ibu hadirin. Bagaimana caranya? Ada 4 sifat Nabi setidaknya yang hebat itu, yang terkenal, yang luar biasa itu bagi kita. Satu adalah apa bu? Siddiqah. Apa arti siddiq bu? Selalu berkata dan berbuat benar. Bukan benar saja, selalu sesuai perkataan jangan perbuatan. Nyodo jo ndak bagi. Otar tangguang do. Malangi otar. Tapi ndak ada nak kerajaan si Allah itu. Tumu napi nama itu mah. Makanya lawannya itu adalah kizib. Makanya oleh sebab itu perlu kalau orang Islam, lay Islam dah. Yang mului yang lape-lape itu kalau le Islamnya, coba amalkan sifat Rasul itu setidaknya. Siddiq, selalu berkata dan berbuat benar, jangan panduto. Iko panduto kadang saya. Panik lo dibuatnya, janji ke janji saya. Itu menapi itu. Jadi yang panduto-panduto itu Bapak Ibu jangan dipilih aja besok badoso. Awak berdosa, tanggung akibatnya. Oh gitu. Itu masalahnya. Kalau tidak ada itu, tidak akan jadi raja tu. Jadi inilah pangka bala musibah. Iza datil amanah
kalau amanah telah disia-siakan, fantasi usaha, tunggu saat kehancuran pasti tiba. Baik amanah manusia, umat, apalagi amanah Allah. Hati-hati itu. Jadi, tidak tangguh Allah. Makanya kata Rasul muajan kawa, kau dak pandai mengici elu-elu. Iko rakyatnya nyokecian. Wayalah. Awak mau ulang tadi, tolol itu pintar doh. Coba bayangkan, Nabi mengecian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau siang aku iman ke Allah dan hari akhir, falyaqul khair. Ngomonglah, ngeceklah, bicaralah yang baik-baik. Nan elok-elok. Kalau ndak elok, ndak. Kalau ndak bisa mengecek elok awak doh, panis di dalam tu rasonyo. Kecek orang Minang harimau di dalam, kambiang kaluan. Apa kata Rasul? Aulias mut, lebih baik diam. Bayangin itu. Jadi kan sekarang kan sudah murka itu. Jadi begitulah, tapi begitulah adanya. Awak kan mencari dia posenya. Ambo ndak lo cari TV dah, karena TV ndak ada rumah dah. Cari di anu. TV cekal lah kan. Tapi handphone kan ndak bisa gitu kan. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi kalau awak lah diagihkan amanah, bersyukurlah. Itu ndak syukur itu kufur namanya itu. Mode itu rakyat miskin itu makan payah, ada membunuh, oke dia tidak makan, anaknya dibunuh, dia tidak makan. Lihat, makanya bercermin kepada sejarah. Di dalam Al-Quran itu ada tarikh namanya itu, sejarah. Kisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, atau kisah para sahabat. Umar bin Khattab dulu sewaktu menjadi khalifah. Khalifah itu presiden tuh Pak, presiden. Beliau keliling kampung. Jadi Pak RT seharusnya keliling malam-malam tuh. Danga di rumah tuh, ada ndak anak menangi. Kalau ada menangi dangan tarui. Sampai barahnya menangi. Masuk ke dalam rumah tuh. Nya menangi ko mungkin dek karena ndak makan. Ndak ada nak dimakan doh. Itu kejadian tuh Bapak Ibu. Beliau masuk. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin kami ronda malam. Kenapa anak ibu menangis? Dia kelaparan, nunggu sedang dimasak. Ibu masak? Iya. Kapan matangnya? Tidak akan matang. Kenapa? Pas dibuka ayahnya masak batu. Bayang ibu tuan. Astagfirullah. Kok teganya ibu memasak batu? Ndak ada nak dimakan. Anak ambo biarlah takaluk sampai menunggu. Coba menunggu bilo. Kira-kira kalau batu dimasak bilo ke masak ibu? Kiamat hari nak masak itu dah. Batu mah. Tapi begitu. Kejadian saya itu beliau keluar pai ke Baitul Mal, ke gudang. Leo ambil, Leo piku seorang. Kecil asisten Tuan Khalifah, biar saya yang bawa. Ndak. Apakah kamu sanggup memikul dosa saya nanti di akhirat? Itu cik keluarga baru tuh. Jadi bapak-bapak pejabat tuh sebenarnya wajib keliling tuh. Rundo malam. Ndak wakaruo saudara. Kalau nanti akan dihisap. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, boleh, DT itu boleh. Presiden. Awak kan nyebut nama dong. Jabatan mah. Kalau ada rakyatnya yang menderita, kelaparan, tidak makan, nanti akan dihisap.
disiksa, diazab nantinya itu. Kenapa? Karena beliau itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Itu kata Rasul, hadisnya sahih itu. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, penanggung jawab, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Iko gaji nak tanggung doh. Aduh sawale miliar, sawale ya? Triliun miliar jam tangan. Ya Allah, baraiku kambiang tu. Di balik kakarupu warawanya ado. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu kehidupan Edo namanya itu. Kalau itu nanti dipaturian, idola mereka itu adalah korun, menumpuk-numpuk harta. Kalau pangkat dan jabatan yang diidola-idolakan, itu yang menjadi acuan hidupnya adalah Fir'aun. Makanya banyak Fir'aun yang muncul di akhir abad ini. Kenapa? Menjadikan kekuasaan untuk segala-galanya. Sidik itu cie dulu tu. Hari ini jam 7. Berarti. Kalau kau tanya, boleh? Boleh. Alabi pak. Untuk boleh dong, mantap. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sedih melihat Bapak Ibu menjadi pejabat tuh jangan dianggap senang tuh. Harta itu nanti akan dihisap. Harta itu dua. Kalau umur cieknya Bapak Ibu, umur awak cieknya 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, kemana umurmu? 40 tahun, kemana? Kalau harato Bapak Ibu, tolong kana ya, harato duo. Min aina iktasabahu wa inna anfaqahu. Dari ma didapik kama di pagunuan. Hati-hati itu. Dari ma didapik, baca caronyo. Apakah memakai prinsip hati gote, halal haram hantam tarui, atau memang lado filter halalan toyibah? Jadi bukan halal saja, ada toibnya. Baik cara pendapatannya, harta yang didapik itu baik enggak? Kalau mengambil hak orang lain, itu kan bahaya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau doa sama rasul terzalimi rasanya, biarlah pengadilan Allah. Allah Maha Adil kok. Kantu pengadilan basirah di dunia kok. Keadilan itu yang susah. Siapa ini kok yang bisa dapat keadilan? Ada kepiang. Ya, orang-orang yang beruang tuh, beruang gitu, beruang tuh. Ndak orang hutan tuh doh, beruang, tuh aman tuh. Jadi hukum tuh bisa dibeli. Kan calik lah tuh, ada nenek-nenek yang masuk penjara. Ada anak-anak kecil. Ada membela diri, seorang gadis ingin diperkosa, kemudian dengan takdir Allah meninggal yang memperkosa itu, dibunuhnya itu kan dengan pisau dengan apa tak, anak gadis kau masuk penjara. Ya enggak. Itu hebatnya. Enggak negara awak tapi lain. Negara awak kau dah do, negara awak kau elok do. Aduh, ngeri Bapak Ibu. Nah, kini selama yang sendiri awak, anak cucu awak, turunan awak, makanya rajin sewa ke rumah saji Bapak Ibu. Doa sebanyak. Pintu langit terbuka. Jadi Siddiq selalu berkata dan berbuat benar. Ada hadis yang panjang. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Seseorang yang selalu berkata, berbuat benar, berbuat jujur, maka jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang yang selalu berkata dan berbuat benar,
maka kata Rasul, yuktaba indallahi shadiqan, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hebat. Tapi ada sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Seseorang yang selalu berkata dan berbuat dosa, dosa itu membawa kepada kizib, itu membawa kepada dosa, dosa itu membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berbuat dusta, berbuat kizib, maka yuktaba indallahi kadzdzaba, dia akan dicatat permanen di sisi Allah sebagai manusia pendusta. Ada riwayat dulu, riwayat menceritakan nyoku balo kambiang kepara ladang banyak ambiang. Kemudian menong tapi kiri nyo onde sekali hebo karajual orang kampung bawa nyupai ke kampung tu, papa ibu-ibu tolong kambiang mau dimakan harimau, babondong orang kambiang orang kampung tu ke situ manyo harimau tu manyo dado dah bawa garah saja. Hari kedua mau dituju ke kampung lain loh, pak ibu tolong batu kambiang mau dimakan harimau di ninas pai orang ke situ sedua lanyo manyo dado dah bawa garah saja betul sebaik. Hari ketiga yo datang harimau ledo ke 10 ekor. Nyo santuang kambiang tu, papa ibu-ibu tolong. Kedua kampung tu nyuturi kambiang mau dimakan harimau. Dado terus je, ngau pegadanya terusnya. Sampai habis kambiang tu. Itu gara-gara apa tu? Mulai. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita untuk coba-coba berdusta itu. Apalagi kalau bohong kepada Allah. Rakyat yang didutoi, padahal yang memilihnya awak. Walaupun ambo dah tahu gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maka selalu jujurlah. Ada orang mengejian kalau jujur tu kurui. Masya Allah. Kalau jujur-jujur saya tidak runtuh dah. Ada bohong yang dibolehkan di dalam agama. Contohnya, bapak-bapak, pak, kalau ibu masak, kemudian didiamkan makan kawat, beliau tidak mengicuk tadi, kalau sempat mengicuk doh, tahu-tahu gak talabih agak dakek lawi tu kan. Kalau bahasa kampungmu gak dakek lawi namanya tu. Negara mana talabih? Biasanya masuk sabinji, kini sakaduang tu masukan, mancoro saja kan tu itu kan. Tahu-tahu tu sendok tu asin. Kalau ndak kata makan dia wak, jangan dicacat. Di penganan mau dicacik. Itu bahasa kampungnya. Ndak boleh mencacik makanan, ndak boleh. Gitu kan. Bilanglah, waduh, mama, papa tadi udah makan sama gitu. Atau di pasuan saya, papa, lain no. Lama bana. Ndak pernah masakan mama mau dikodo selama kodo. Yo lama, nyukicok di mama ko. Asin sedonya mah. Lama aku sebenarnya. Itu namanya menghormati itu. Atau satu lagi yang dibolehkan, ada orang bercakap itu kan, ribui itu kan, taunya lari ke tempat awak, pak tolong selamain aku pak, ambo dikajarin itu, kalau tidak pas selamain aku malayang nyawa ambo gitu kan, baranjak saya seketik dulu, tibonya ambo goloknya, tahu, pak ada nampak siano, so ketua ambo sikot ada dah. Kan satu siko kan lagi. Itu tidak betul tu doh. Betul tu. Sejak ambo risiko ada nampak dah. Tapi kalau jale-jale pakai cian, tu ada sudut itu sudah mati itu mah. Namo tu pulang lagi. Tidak boleh jujur tu doh. Jadi mendamaikan termasuk mendamaikan. Jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana di dalam kita kehidupan sehari-hari itu selalu di atas agama, atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu bagaimana kita mencontoh kepribadian dan keberrasul itu.
Rasul itu selalu berkata dan berbuat. Jadi sesuai. Kalau Nabi menyuruh sholat, Nabi sholat. Nabi menyuruh puasa, Nabi puasa. Nah, itu. Kalau awak nak makan jangan tagak, awak jangan tagak makan. Oi, duduklah makan. Amak sedang berjalan makan, itu dah muah tu dah. Nyok anak tu kan mencontoh orang tua. Kalau mandehnya makan berjalan, anak makan berlari itu mah. Ini kadang-kadang ada tempat lain bagai di komplek-komplek itu contoh anak ketek itu kan, anak ketek nak mau makan dalam rumah tu babao paputa komplek itu tu. Oh, sampai nasi itu habis. Itu sebenarnya tidak boleh. Bapak ibu yang punya anak kecil atau bayi atau cucu, sampai ke maknya dalam rumah makan tu duduk. Makannya tangan. Sunnahnya kan makannya tangan tu. Sendok tu apabila tidak ada. Kini kan sama sedonya kan. Kecuali makan-makan tertentu. Bubu makan je tangan balik sado. Bubu makan je tangan tu ke bawah sadolah mencoro sado kan. Setiap diminjik tajun saja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dalam Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian termasuk selalu amanah. Selalu amanah. Amanah itu dapat dipercayai. Jangankan orang Islam, umat Islam, orang Yahudi pun percaya ke Nabi, menitipkan barang. Makanya Rasulullah itu, Nabi itu dapat gelar Al-Amin itu. Luar biasa. Itu dicontoh. Dikalolah dia gi hawa jabatan lah ditakdirkan Allah untuk itu, wakil rakyat bahasanya, rakyat yang mana coba benar-benar betul-betul. Kalau ndak ya sama-sama wak calik lah besok bagulung-gulung masuk neraka itu. Itu semua itu kan bahaya itu. Apalagi kalau masyarakat sudah digana gini kan. Kita berharap semoga Indonesia ini damai, jangan sampai kita terpancing. Karena kalau parang awak apa ibu, parang tidak ada nelok selah do. Apalagi kalau awak sama awak, manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Dia ada nelok bu, tidak ada nelok selah do. Makanya tidak usah. Jadi kalau kita tentram, damai, nyaman, apapun bisa kita lakukan. Awak bisa manggale, bisa ke kedai, bisa ke pasar. Coba kalau terjadi huru hara kayak di Jakarta gini, gua kan luar biasa itu. Itu ya mungkin masyarakat tuh sudah habis apalah gitu kan. Jadi tolong kepada para pejabat, para penguasa, introspeksi diri. Introspeksi diri lah, sadarlah. Semuanya kita akan mati kok. Allah akan minta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ad al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu kan firman Allah menjelaskan tentang itu. Tanganmu, telingamu, mata, kaki semua akan dihisab. Jangan membarikan awak bisua. Teraniaya awak. Jadi amanah. Kalau ada lagi amanah awak, coba lakukan sebaik-baiknya. Jadilah jalan kadang-kadang di lubang seminggu 2 minggu jatuh orang situ bagai. Ada kadang-kadang jalan-jalan perumahan, jalan apalah gitu kan. Bahasa ngajo di lubang tuh, ladi aspal, balubang lah bagai. Bahasanya banyak lah gitu kan. Ingin lewat paralon, ingin lewat selang, ingin lewat hal itu, macam-macam lah gitu kan. Kalau iyo juga buik meritu balia, timbun balia, ikon dah patah-patah honda di situ bagai itu zolim gitu. Setiap orang lewat menyumpah dosa yang membuat.
sampai lubang tu tertutup. Itu polisi jago tu, polisi apa tu? Polisi lalok tu. Hati-hati tu. Nyo kancang biasanya. Sampai kena buat rambu-rambu di situ, gitu kan? Hati-hati. Soal jalan Nabi mengatakan, kalau mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada batu, kerikil atau ranting atau duri di jalan, singkirkan. Ya Bu ya, itu hadisnya sahih, itu singkirkan. Itu duri. Kalau ada yang mengambil melaan, kini awak pang gitu. Masih kau nak ada tempat lain gitu. Barale kadang-kadang di tengah jalan, maaf, jalan anda terganggu. Kalau mak dinyo saja. Tampai kau putar ada lah nyubuin dah. Atulah panik orang tu mengeliling-ngeliling ngomong tu. Mengutuk orang tu dosa. Jadi Bapak Ibu kita sarankan kalau dorang kabar le, kalau mungkin di kompleks sampai rasanya di gedung saja. Dan barale itu tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Yang wajibnya nikah. Walimah itu tidak wajib, sunnah. Kadang-kadang awaklah melakukan walimah, laba organ sampai malam lo. Bara dosa itu. Ada anak orang sakit, anak orang lalu, orang gaya-gaya, besok orang ke pagi je ke jago, ke pagi ke rajo. Jam 6 tu berhenti lagi. Pak organ, kami ke waralek sampai jam 6 di. Oh enggak Bu, besok kami sampai jam 3. Biar Bu cari yang lainnya. Organ kan cik itu doh. Awak lah kan ngatur doh. Awak ngaturnya. Ya. Kemudian yang kedua, biduannya jangan yang pakai rok peti ndak. Tu pakai rok tinggi-tinggi saja. Jangan pakai baju sekwilda tu. Tu sekitar wilayah dada. Tu bahasa rohnya 6 pokok menutupi aurat. Batu Pak, kami ada nenek mama, ada ipa, ada bisan, ada bako, ada semandan, anak, minantu, cucu. Kami campur. Namun anda, kau ndak usah mencari lain dah. Bayo Bu iyo. Awak lah kan nyatur doh. Kan dibayar. Bayar je Bu ya. Gratis Bu. Enggak, gratis. Bayar kan? Awak bayar, awak lah nyatur. Bakim sampai pagi. Aduh. Walimah tu ibu mau pergi makan orang, datang ke situ ke rumah awak dengan parik lapar, pulang parik kanyang, pahala ibu tu. Gadang pahlo itu. Tapi dengan cara tak baik, sampai jam 2, jam 3 malam, datanglah botol minuman memabukkan, datanglah batu domino tanpa diundang, datanglah orang pai pacaran, dosa. Sia dosa orang punya alih, batu awak menyediakan saranae. Encak jale-jale hebo. Jadi kok kabar alih pakai aturan-aturan tertentu. Itu caranya. Ya Bu ya. Tempat lain sih kok ada dah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi amanah. Itu amanah. Jangan sampai kita tidak amanah. Sampaikan anak awak, kalau kamu nanti jadi pejabat, jadi apa gini, tolong amanah ya, sebaik-baiknya. Kalau ndak kata lo, rasanya ndak usah. Kalau kini kau untuk menjadi anggota dewan tu kan lumayan aja peti tu. Makanya banyak nangilo kalau ndak lului. Betul Bu. Balu awak lebo tang kiri kanan. Lata jual sadolah lata gadai sadolah tahu anda lului dah, nak masuk dah. Jual ke dibayar ko. Macam beko kalau masuk kan ko ke dembiak di balian. Kalau dengan gaji membayar utang tu ndak kata lo dah. Pasti korupsi. Sikat ini, sikat ini, sikat itu. Mainkan ini, mainkan itu. Itu namanya hati gote tadi itu. Halal haram hantam tarwih. Enggak kau wali ada tong itu. Bara modal kini kau menjadi anggota dewan tu.
Baka caro. Jadi berat Bapak Ibu, berat. Makanya banyak nak lepai sesudah itu. Nak lepai. Lepai itu bahasa kampung-kampung entah. Gitu. Miriam dah. Tambah lagi bini je. Awaknya tinggal di bini gitu kan. Bini tahu kayo saja. Tak ada nak elok je lah. Ya Bapak Ibu ya, panik Pak. Salah. Mungkin itu amanah salah, amanah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, fatanah. Itu sifat Nabi itu cerdas, harus cerdik. Bapak Ibu, awak harus cerdik, anak cucu awak harus cerdik. Makanya awak suruhnya sekolah, ngaji, sekolah, ngaji, 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 ngaji. Ndak namu suruh asuh, ndak lambui. Lacui. Anak awak mah. Ndak ada cerita dah. Anak awak, bapak-bapak punya kuasa di rumah. Memang kata Nabi kayak gitu. Muru auladakum bis salat. Suruh anak cucumu salat apabila dia berumur 7 tahun, 6 tahun. Fadribu. Kalau nya nak namu lah baru umur 9 10 tahun ndak namu salat, fadribu. Pukul. Lambui. Pokok jangan sampai mati je lah. Anak awak. Melacui di situ, fadribu di situ, makasih Bapak Ibu, kan dah harus dia pelacui doh. Enggak karin ada awas, oi, lai tadanga orang azan. Wah, itu suruhnya. Ndak jalan buik dah. Lai tadanga orang azan anak mamas. Iya mas, sebentar lagi dah. Nyong main WE, main Facebook, main TikTok kan. Ndak muah tu doh. Lah kiamai, lah kamai orang ndak kan. Jadi hati-hati. Bapak lihat awak ke orang tu. Bapak Ibu kan berkat doa Bapak Ibu tu, anak cucu Bapak Ibu kan sudah di Mesir sekarang. Itu caranya seperti itu kita lakukan di rumah. Saya tidak ada hidup televisi, TV sejak 2007 oleh sampai hari kini. Tidak duit doh, TV ada. Karabangnya tinggal. HP ko bilang bagi kelas 3 di SMA di Man. Kini masih ada dua oleh, belum punya handphone. Kita ada duit, dia ada duit untuk beli. Awak tawarkan, mau adik belikan enggak misalnya. Karena dia belum perlu. Iko racun bro. Main iko racun. Bagi tadi daring tadi ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu harus cerdik anak awak. Cerdas. Yang terakhir tabligh, sampaikan. Ajaran awak itu menyampaikan kebenaran. Awak kita sampaikan kebenaran. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Kita doakan semoga negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita aman, damai, sentosa selalu dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fasabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.